Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian prosesi sebagai lagu pembuka dari PKJ 22 bait yang pertama sampai ketiga. Marilah kita siapkan hati kita. Kekasih di dalam Tuhan, kita boleh mengadakan kebaktian pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema kita pada hari ini sesuai dengan buku Dian Penuntun, berjumpa dengan Allah yang hidup. Perjumpaan ini yang kita akan bersama-sama lihat dalam seluruh ibadah, biarlah umat Tuhan boleh memahami bagaimana perjumpaan yang terjadi dahulu kala antara Allah dan umat itu, tetapi juga sekaligus sampai masa kini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebabnya Paulus pernah mengatakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan ayat 17 mengatakan demikian. 1 Timotius pasal 1 ayat 16 dan 17 sebagai nats pembuka. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani,
agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Kekasih-kekasih Kristus, Daud sebagai seorang raja, bahkan raja yang sangat diidolakan dan diagungkan oleh orang-orang Yahudi, pernah jatuh dan terpeleset dalam dosa. Dan ia kemudian mengungkapkan dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan ini, mari kita juga mau mengungkapkan segala pelanggaran, dosa, terpeleset kita mungkin dalam pelanggaran dan dosa itu. Mari kita datang secara pribadi terlebih dahulu, dan kemudian saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang mengenal kami luar dalam, bukan seperti manusia mengenal sesama hanya dari luarnya, tapi Engkau menyelidik hati, pikiran, perasaan, batiniah kami. Semuanya transparan di hadapan-Mu Bapa. Maka kalau tadi sesaat kami sudah mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan, pelanggaran, dosa, kehilafan, keterpelesetan kami, ampuni Bapa. Dan kalau kami sebagai jemaat Tuhan di GKI Kafling Polri yang dipimpin oleh majelis jemaat, kami mungkin sebagai aktivis, sebagai badan-badan pelayanan, entah kelompok kerja, entah tim kebaktian, entahkah pelawat, entahkah guru sekolah minggu, atau siapapun kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan. Kalau kami sebagai persekutuan berjemaat di GKI Kafling Polri juga melakukan hal yang tidak baik di hadapan-Mu Bapa, kami juga mau mengakuinya. Ampuni dan benarkan kami kembali, dan kuduskan kami dan rangkul kami kembali. Karena kami yakin ya Bapa, darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota itu mampu mengampuni, membersihkan dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Kristus atas semua pengorbanan yang telah Engkau wujud nyatakan. Kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara Agung kami. Terima kasih Kristus. Amin. Mazmur yang sama, Mazmur 32, ada ungkapan Daud yang indah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam. Kristus besertamu, salam, salam, salam kawan.
menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Umat kekasih, mari kita datang dalam doa. Hormat, puji dan syukur Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami hantar kehadirat Allah yang sudah menyertai kami, bukan cuma sesaat-sesaat, tetapi sepanjang saat, sepanjang siarah iman dan hidup kami, dari Minggu 10 Juli yang lalu sampai Minggu 17 Juli hari ini. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kalau kami boleh melihat kembali firman Tuhan, biarlah itu juga boleh berbicara kalau kami akan membacanya, kalau kami akan mendengarkannya. Biarlah itu juga boleh menyentuh hati, pikiran dan perasaan kami, karena Roh Kudus ini bekerja sehingga apa yang kami akan simak, yang kami akan perhatikan, sungguh itu berperan. Apalagi ya Bapa, kalau kami juga akan memahaminya dalam pemberitaan firman. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sendiri permuliakan. Bapa, pemberitaan firman dilakukan juga oleh banyak kebaktian-kebaktian di mana-mana tempat. Biarlah Engkau juga boleh berperan di sana, bahkan melalui berbagai cara manusiawi. Entahkah itu melalui radio, televisi, internet, media cetak, atau juga melalui karya nyata, poliklinika, atau pelayanan-pelayanan kasih dalam berbagai tindakan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Biarlah itu sungguh boleh mengubah wajah dunia kami. Terima kasih Bapa, karena kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menggugah kami hadir dalam ibadah pagi ini. Dan biarlah Ia, Roh Kudus itu, tetap berperan untuk pemberitaan. Terima kasih Kristus. Amin. Pembacaan Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya.
Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan.
Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia kan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Pembacaan Kitab Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritahukan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pembacaan Injil pada hari ini kita akan melihat tulisan Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42, bagian yang sangat terkenal peristiwa Tuhan Yesus ini. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai lectionary dari Kejadian pasal 18 tadi, kitab rasuli dari Kolose, dan Injil Lukas pasal 10. Berbahagia kita semua yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, artinya melaksanakan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema kita pada hari ini seperti telah saya katakan tadi dalam kata pembuka, berjumpa dengan Allah yang hidup. Franklin Graham dan Donna Lee Tony pernah mengungkapkan dalam sebuah tulisan, Billy Graham in quotes, 107 tema utama sumber referensi Anda. Itu diterbitkan oleh Kairos Yogyakarta. Saudara, ada kutipan yang menggetarkan. Ribuan orang telah memasuki gereja tanpa lebih dahulu menemukan pengalaman yang paling penting bersama Yesus Kristus. Sebagai gantinya mereka membuat kedok ritual agama dan aksi-aksi sosial. Semua itu tidak dapat membuat manusia memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Butuh kesungguhan yang besar untuk senantiasa berkomunikasi dalam doa, mendalami firman Allah, dan mengubah gaya hidup. Itu yang saya sitir dari buku Billy Graham in quotes. Saudara, memang kalau ditanya kepada masing-masing saudara, termasuk saya, pernahkah kita berjumpa dengan Allah yang hidup? Mungkin saudara termasuk saya akan mengatakan, saya belum pernah melihat sosok Allah dalam berjumpa dengan dia, seperti Abraham yang melihat 3 orang datang ke kemah dia di Mamre itu. Mungkin kita juga mengatakan kita tidak pernah melihat seperti murid-murid, seperti Marta dan Maria yang melihat sosok Tuhan Yesus itu. Mungkin kita juga tidak seperti Paulus yang pernah jatuh terjerembab pada waktu ia melihat cahaya saat ia ada di jalan ke Damsyik itu. "Siapa engkau Tuhan?" kata Paulus, yang pada waktu itu bernama Saulus. "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya." Saudara, tapi yang saya rasakan, mungkin Anda juga rasakan, ialah bahwa ada tindakan Allah, ada karya Allah yang memperjumpakan umat manusia, yang Anda kemudian menyaksikannya dan merasakannya
Dan disitulah Anda juga berjumpa dengan Allah yang hidup itu. Saya berikan contoh, saudara. Pada suatu pelawatan, karena pada waktu sebelum saya emeritus 10 tahun lalu, setiap bulan pendeta-pendeta GKI Samanhudi itu diberi tugas pelawatan di wilayah-wilayah. Di suatu wilayah, saudara, dalam pelawatan itu, saya bertanya kepada keluarga di situ, saudara. Kenapa ada foto anak remaja agak cukup besar, saudara, yang ditempel di ruang tamu keluarga itu? Saya agak cukup heran kenapa gitu, maka saya tanya. Oh gitu Pak, ini anak saya katanya. Tuan rumah dan ibu rumah tangga itu bercerita. Anak saya ini SMA kelas 3 pada waktu itu, dan dia sebenarnya sudah sangat ingin menerima baptisan, tapi tertunda, belum sempat. Dan dia kemudian setelah lulus dari SMA, dia bersama teman-temannya ke Bali, dan ternyata kecelakaan di sana, meninggal. Tapi justru karena anak ini, kami sekeluarga menjadi percaya. Kami sekeluarga mengalami perjumpaan itu. Karena anak ini menunjukkan kerinduannya yang begitu luar biasa untuk menjadi umat Tuhan, menjadi Kristen. Maka kami kemudian tidak mau kehilangan dia. Kami ingin tetap bertemu dia nanti di kerajaan Allah, kata kepala keluarga itu. Biasanya, saudara, kalau anak laki dalam sebuah keluarga orang Tionghoa, itu luar biasa biasanya. Keluarga itu bisa marah sekali dengan Allah. Kenapa anak yang masih begitu muda diambil oleh Tuhan? Tapi justru tidak, saudara. Keluarga ini menyadari hidup atau mati itu milik Tuhan. Bukan cuma ini, saudara. Maka sungguh sebenarnya harus dihadapi dan dialami oleh kita semua, bahwa bukannya manusia yang ingin berjumpa dengan Allah, saudara. Tapi Allah lah yang menjumpai manusia. Allah itulah yang punya prakarsa dan punya peranan penting. Datang menjenguk manusia, melawat manusia dan berjumpa dengan umat manusia. Kejadian pasal 18 tadi. Bukan Abraham yang datang kepada Allah dan berjumpa dengan Allah. Tapi Tuhanlah yang menampakkan diri kepada Abraham. Dikatakan itu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sungguh, saudara, sejak awal penciptaan, begitu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan Adam dan Hawa itu kemudian lari kepada Tuhan, datang bertemu Tuhan dan minta maaf, minta ampun dan menyesal akan dosanya, akan pelanggarannya. Tapi justru Tuhanlah yang mencari Adam dan Hawa. Di mana engkau, Adam? Oh saudara, Adam malah menyalahkan Tuhan. Coba saudara, Allah malah disalahkan oleh Adam. Mau tahu? Mari kita buka, saudara. Kejadian pasal 3 itu. Mari. Supaya kita boleh belajar. Saya bacakan. Ayat yang pasal 3, saudara, ayat 9.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Manusia bukan datang kepada Allah dan mengaku dosanya. Enggak, saudara. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Allah masih menggugah manusia untuk bertobat dan menyesal. Tapi saudara, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan." Menyalahkan Allah, saudara. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Loh, kok begitu ya manusia ini? Amit-amit, saudara. Tidak menyesal, malah menyalahkan Allah. Padahal Adam pada waktu itu bersama-sama dengan Hawa itu. Pada waktu Hawa itu dibujuk oleh si ular. Supaya saudara tahu, saya bacakan ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Harusnya, saudara, pada waktu Hawa itu mau mengambil buah itu, gak boleh, kan gitu harusnya. Tapi enggak, saudara, enak, iya, ambil aja, saya juga mau kok. Maka saudara, dosa itu bukan kemudian gara-gara perempuan, enggak. Dosa itu juga diperbuat oleh Adam juga. Karena perintah untuk tidak memakan buah itu Allah sampaikan pertama kali kepada Adam, bukan? Hawa belum ada pada waktu itu, Kejadian pasal 2. Itu sebabnya saudara, Allah lah yang berjumpa dengan umat manusia ini. Allah lah yang bersedia untuk mendekatkan diri dengan umat yang berdosa dan yang hanya debu tanah saja. Yang hanya lempung, orang Jawa bilang. Yang tidak ada kuat kuasanya apapun sebenarnya. Yang sangat kecil dibandingkan dengan seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini. Manusia itu sangat kecil, saudara. Gak ada artinya. Tapi toh Allah bersedia menyelamatkan manusia ini. Memperdulikan umat manusia. Begitu rupa. Saudara, Tuhan sudah bertindak. Dan ternyata saudara, Saulus menyambut perjumpaannya dengan Allah itu. Ia membuka hatinya, ia membaharui dirinya. Ia bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Ia bersedia untuk menjadi Allah di tangan Tuhan. Sehingga kemudian ia berganti nama. Bukan lagi Saulus tapi Paulus. Karena memang Allah juga mempunyai rencana kepada dia ini. Dan itu ditunjukkan pada saat Tuhan itu mengutus Ananias untuk datang kepada Saulus itu. Kisah Rasul, saudara, kalau kita mau tahu, pasalnya yang ke-9. Saya bacakan supaya jelas dan indah. Saya bacakan ayat 10 dan berikutnya. Kisah Rasul 9 ayat 10 dan berikutnya. Di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus
yang bernama Saulus, ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatannya melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Ananias tadinya ogah, saudara, emoh untuk disuruh oleh Allah karena tahu siapa Saulus itu. Tapi toh akhirnya, saudara, ia pergi juga, diutus untuk bertemu dengan Saulus. Dan ia adalah alat yang terpilih untuk pemberitaan firman. Anda dan saya juga telah diutus oleh Tuhan di tengah saat ini, waktu ini, di tengah dunia kita sekarang. Sungguh Allah tidak menempatkan Anda dan saya 500 tahun lalu atau 500 tahun depan. Enggak, tapi sekarang di Indonesia ini, di bumi kita ini. Untuk apa? Anda dan saya yang sudah berjumpa dengan Allah yang hidup itu, kita juga boleh menjadi alat pilihan di tengah-tengah karya Allah itu. Allah tetap bekerja, Allah tetap berkarya untuk berjumpa dengan umatnya, saudara. Iya, saya merasakan. Mau tahu? Apa Anda mau tahu? Saudara, ada seorang keluarga, saya katakan om saja deh, karena pada waktu itu saya 40-an, dia sudah 60-an. Keluarga ini keluarga Kristen sebenarnya, tapi dia tidak mau jadi Kristen. Dia tetap untuk menjadi Muslim. Seluruh saudara-saudaranya, ipar-iparnya mendoakan dia. Dia tetap tidak mau, saudara. Suatu ketika dia sakit, ada di Mitra Kemayoran, Mitra Keluarga Kemayoran. Nah, saudara, berat sakitnya. Istrinya ada di kamar itu juga. Pukul 4 atau pukul 5 pagi dia mengatakan dia lihat cahaya, saudara. Dan kemudian dia tahu persis ada wujud putih. Dan dia tahu ini Yesus ini. Tidak berkata-kata apa-apa katanya. Dan pagi hari dia yakin bahwa itu Tuhan yang bertemu dia. Waktu saya bertemu dengan dia, saudara, saya tanya, kenapa kamu yakin itu Tuhan Yesus, bukan yang lain? Saya yakin, Pak. Karena dia kemudian, saudara, pagi itu menelpon saudaranya, anggota Saman Hudi, saudaranya itu. Saya ditelepon kira-kira pukul 7 pagi. Dan saudaranya itu mengatakan cerita. Dan kemudian saya kata, oke, saya akan datang. Untuk kata kesaksi singkat karena dia mau jadi Kristen katanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Pukul 9 kira-kira, karena saya janji pukul 10, saya datang kepada dia. Ada lagi yang telepon kepada saya, saudara. Terus saya tanya, ini orang yang sama atau enggak? Dia telepon ini keponakannya, saudara. Keponakannya ini anggota GKI Kayu Putih. Saya katakan, loh kamu kan anggota GKI Kayu Putih, karena saya kenal dia sejak di Nurdin, saudara, sebenarnya orang ini. Iya betul Pak, tapi saya kok tergugah untuk nelpon Pak Yo katanya. Nah saudara,
Saya katakan, apakah nama ini orang ini? Oh iya sama Pak, betul Pak, itu om saya. Nah apa yang terjadi saudara? Kalau bukan Tuhan yang berjumpa, berkarya, maka orang ini saudara, dia pernah tua di GKI Kayu Putih. Dia itu akan menelpon, ada 3 pendeta Kayu Putih. Akan menelpon salah satu pendeta, entah Pak Lowing, entah Ibu Liana, Lina Gunawan, atau Nathanael, iya Setiadi, atau siapapun. Waktu itu Ayub, masih Ayub Yahya. Nah saudara, yang aneh dia telepon saya. Kan aneh sekali. Saya katakan, apakah you ada kontak dengan Tante Yu? Ya, saya bilang Tante Yu karena yang telepon saya pagi tadi itu, enggak Pak, cuma om saya ini telepon saya. Kemudian saya tergugah menelpon Pak Yu. Nah itu karya Tuhan yang sungguh dirasakan. Nama dia juga pakai nama depannya Muhammad, saudara. Masih pakai nama Muhammad loh. Karena dia ganti nama, kemudian pakai nama Muhammad. Sudah almarhum 2 tahun lalu. Kemudian dia sembuh, saudara. Dia sembuh 4 tahun, kemudian dia meninggal akhirnya. Luar biasa bahwa Allah berjumpa dengan umat. Allah yang hidup, Allah yang terus berperan dan berkarya sampai sekarang, sampai dia datang kembali. Itu sebabnya saudara, bagaimana respon saudara, respon saya, tanggapan kita. Kalau Paulus sudah memberikan respon atau Saulus sudah memberikan jawaban, Maria memberikan waktunya untuk berkonsentrasi, duduk, memperhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus memuji Maria dengan mengatakan ia telah memilih yang baik itu. Bukannya yang melayani nggak baik saudara, tapi mungkin bagaimana prioritas hidup kita, saudara. Bagaimana prioritas hidup ini dalam melayani sesama kita. Tapi sekaligus juga bagaimana prioritas kita untuk tetap mendengarkan dia. Tetap dekat dengan dia. Tetap untuk berdoa, mendalami firman Tuhan dan mengubah gaya hidup. Kayak Franklin Graham dan Donna Lee Tone tadi. Saudara, Abraham memberi respons kepada 3 tamunya yang ia jumpai. Dan ini adalah wujud daripada Allah itu. Walaupun tadinya ia tidak sadar untuk itu, tapi saudara, Abraham akhirnya bisa menyadari bahwa ia tahu persis nama istrinya Sarah itu. Ada kontak, ada perasaan bahwa 3 orang yang datang ini adalah Allah sendiri yang datang berjumpa dengannya. Dalam kehidupan Anda dan saya ada banyak karya. Ada banyak hal, ada banyak tindakan yang Anda dan saya juga lakukan. Biarlah itu juga boleh memperjumpakan saudara dengan Allah yang hidup itu. Sehingga kita bisa merasakan sukacitanya. Kita bisa merasakan keyakinan iman. Kita boleh merasakan keteguhan hati dalam perjalanan iman yang masih harus kita tempuh, saudara. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 50 tahun lagi. Iya, kita nggak tahu usia kita. Tapi justru dalam keyakinan iman itulah kita boleh bersama-sama berjalan seperti Abraham, yang Yakobus pasal yang kedua
pernah mengungkapkan demikian, saudara. Saya bacakan. Yakobus 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 dan 23 demikian. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah Nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Anda dan saya juga boleh merasakan perbuatan, tindakan Anda bersama dengan Allah di saat sekarang ini, di dalam dunia dewasa ini, sehingga saudara, nama Allah yang dipermuliakan. Kemarin saya baru saja menerima sebuah berita dari WhatsApp, saudara. Ada ribuan orang yang tersingkir dan terusir dari negaranya karena tindakan dari ISIS yang biadab, yang luar biasa kejamnya. Orang-orang yang tersingkir itu ditolak di negara Islam sendiri, saudara. Tapi justru diterima di negara Kristen. Akhirnya mereka menerima baptisan, menerima bahwa Yesus itu mengasihi mereka. Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan mereka juga. Itu sebabnya dunia kita yang sangat gelap sekarang ini membutuhkan juga tangan-tangan Anda dan saya, sehingga banyak orang boleh berjumpa dengan Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bersama dengan kita pada hari ini telah hadir saudara terkasih kita, Ibu Evelyn Perdana. Boleh sambil berdiri, boleh maju juga. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang sudah kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Ibu Evelyn diutus oleh GKI Kavling Polri bekerja sama dengan OMF untuk melayani di Myanmar. Dan setelah 2 tahun menjalani masa home assignment, di mana 1,5 tahunnya dipakai untuk studi, maka sekarang Ibu Evelyn akan kembali ke Myanmar untuk melanjutkan pelayanannya. Dan dalam waktu dekat ini,
yaitu pada tanggal 24 Juli nanti, Ibu Evelyn akan kembali berangkat bersama lembaga misi OMF diutus oleh GKI Kafling Polri sebagai gereja pengutus untuk memasuki tahap kedua dari pelayanan beliau di sana. Dalam pelayanan misi lintas budaya di negara Myanmar yang mayoritasnya penduduknya beragama Buddha animisme. Dan seperti pelayanan pada tahap pertama selama 4 tahun yang terdahulu, maka pelayanan 4 tahun ke depan ini juga difokuskan untuk menjangkau suku Bamar. Suku mayoritas, namun kekristenan di suku ini hanya mencapai 0,01%. Pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan misi secara holistik dengan memberdayakan komunitas kaum miskin dan tertindas, dan selain itu lewat pembelajaran yang dilakukan beliau di Amerika pada waktu yang lalu, Tuhan telah meneguhkan kembali panggilan untuk terus mengerjakan pelayanan pemuridan secara kontekstual dan holistik kepada anak-anak muda dan kaum intelektual. Jadi hari ini kita bersama-sama sebagai gereja akan mendukung beliau, tentunya lewat doa juga dan lewat setiap hal yang bisa Bapak Ibu nanti sampaikan. Bu Evelyn juga nanti akan bersama-sama bersalaman ketika nanti pulang. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan support, bisa memberikan doa kepada beliau secara langsung. Dan hari ini kita juga akan bersama-sama membawanya di dalam ibadah ini. Semoga seperti tema kita hari ini, Bu Evelyn juga dapat terus berjumpa dengan Tuhan dan memperjumpakan Tuhan yang hidup itu kepada masyarakat Bamar. Dan itu tentu juga menjadi kerinduan kita bahwa Tuhan terus melindungi beliau di dalam masa pelayanannya pada tahap kedua ini. Dan semoga pelayanannya juga di sana bisa membawa hasil yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Tentu pada hari ini, kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang datang dari OMF. Tadi Penatua Adam menyampaikan ada 3 orang dari OMF. Saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih telah bersedia untuk datang pada pagi hari ini dan beribadah bersama. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita mendukung saudari kita terkasih ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang telah memilih setiap laki-laki dan perempuan untuk menjadi tangan perpanjangan tangan kasih-Mu. Inilah kami sebagai gereja-Mu. Kami mau mendukung pelayanan saudara kami terkasih, di mana dia dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjalankan pelayanan misi, bukan di tempat yang aman dan nyaman, bahkan mungkin di tempat yang begitu penuh dengan konflik, begitu banyak tekanan. Tapi Engkau telah meneguhkan hatinya, Engkau telah berada di dalam kehidupannya, memanggil dia untuk melayani bersama-Mu, bersama dengan gereja-Mu di sana. Kiranya Engkau yang meneguhkan dan terus menguatkan. Dan biarlah Engkau juga yang telah memanggil, terus melindungi dan terus memberikan hikmat untuk beliau dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada beliau. Hari ini secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat Bamar yang Tuhan kasihi. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau jugalah yang menyentuh setiap hati, sehingga masyarakat Bamar juga dapat menerima kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, bukan semata-mata lewat keberadaan saudari kami, Ibu Evelyn, tapi karena Tuhan sungguh mengasihi mereka. Engkau memakai Ibu Evelyn sebagai alat-Mu untuk menyampaikan cinta kasih, pembelajaran, pengajaran. Dan Tuhan, Engkau jugalah yang membuat Bu Evelyn dapat berteguh hidup dalam imannya, sehingga hidup Bu Evelyn dapat menjadi teladan, inspirasi bagi masyarakat Bamar. Hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus, kiranya Engkau yang mendampingi, memimpin perjalanan
saudari kami, Ibu Evelyn, ke Myanmar secara khusus untuk mendapatkan visa. Karena bila sampai saat ini visa belum tersedia, kiranya Engkau yang mau menolong, membukakan pintu, membukakan jalan bagi saudara kami ini, agar dia dapat datang, hadir sebagai Allah Tuhan di Myanmar, seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, kiranya juga Engkau yang menolong proses adaptasi kembali setelah 2 tahun meninggalkan negara ini. Kiranya saudara kami ini bisa kembali beradaptasi dengan baik, dapat segera menggunakan bahasa lokal dengan baik, sehingga pelayanan juga dapat dimulai sesegera mungkin. Biarlah saudara kami juga dapat beradaptasi dengan cuaca, dengan proses pencarian tempat tinggal, dan kembali berhubungan dengan setiap orang-orang lokal yang dulu pernah dilayani dan melayani bersama. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya, memperlengkapi beliau dengan segenap hikmat, bijak, cinta kasih, sukacita dan damai sejahtera, agar beliau dapat melayani seperti yang Engkau mau, bukan sekedar seperti yang manusia mau, OMF mau, kami sebagai gereja mau. Karena cara Tuhan tentu cara yang terbaik dan cara yang luar biasa untuk bisa menyentuh banyak jiwa. Jadi biarlah Tuhan, saudara kami terkasih ini mampu melayani dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang memanggilnya, Engkau yang mengutusnya, maka kami percaya Engkau juga yang akan menyertainya sampai ia dapat menyelesaikan setiap panggilan dan tanggung jawabnya, menghadirkan Tuhan yang hidup bagi masyarakat Bamar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang baik ini bagi kami sebagai gereja untuk mendukung pelayanan saudara kami terkasih ini. Dan biarlah Tuhan, kami juga sebagai gereja tidak putus-putusnya untuk mendukung beliau di dalam doa, di dalam syafaat kami sebagai pribadi, sebagai persekutuan di dalam Tuhan. Karena beliau ada di sana menjadi bagian juga dari kami. Beliau ada saudara kami, keluarga kami yang menjadi bagian persekutuan di dalam cinta kasih Tuhan. Jadi biarlah kami senantiasa mengingat, senantiasa mendukung, senantiasa menyertai beliau di dalam cinta kasih kami. Inilah doa kami untuk saudara kami terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kalau tadi kita boleh menaikkan doa khusus untuk Saudari Evelyn Permana, kita sekarang akan menaikkan doa untuk yang umum. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berbagai tanggung jawab, berbagai tugas kewajiban Engkau pasrahkan dan serahkan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk itu ya Bapa. Dan kami boleh mendukung dalam doa untuk umat Tuhan, anak-anak Bapa yang dalam keadaan sakit, bahkan sakit yang tak tersembuhkan sekalipun. Biarlah tetap anak-anak Bapa boleh memiliki pengharapan iman di dalam Tuhan saja. Bagi para lansia yang memiliki kelemahan fisik, Bapa juga yang akan meneguhkan dan menguatkan dalam usia-usia yang lanjut itu. Seluruh keluarga, anak, menantu, cucu boleh tetap menopang mereka, mendukung mereka dan melayani. Kami teringat ya Bapa untuk segala tugas panggilan dari GKI Kafling Polri, salah satu jemaat Tuhan di wilayah klasis Jakarta Barat. Salah satu jemaat di lingkup Sinode Wilayah Jawa Barat, dan salah satu jemaat di GKI, Sinode GKI yang kau tempatkan di wilayah ini. Itu sebabnya Bapak,
segala program, badan-badan pelayanan, komisi, kelompok kerja boleh melaksanakan tugas panggilan dalam program kerja tahun 2016-2017 dengan sebaik-baiknya. Engkau juga ya Bapa yang bersama-sama dengan proses pengurusan izin rumah ibadah untuk GKI Kafling Polri ini. Sedangkan untuk pemerintah dan bangsa kami ya Bapa, ada begitu banyak hal yang dibutuhkan dalam mengemban tugas berbangsa, bernegara, bermasyarakat itu. Biarlah Engkau memberikan kepada pemangku jabatan, mereka yang memiliki kekuasaan, kesadaran yang sungguh bahwa mereka boleh melaksanakan dengan mandat yang diterima dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, tapi sungguh untuk kepentingan rakyat kembali. Presiden dan wakil, baik Joko Widodo maupun Yusuf Kala dengan semua kabinet, juga wakil-wakil rakyat dengan DPR, DPD, DPRD, MPR, semuanya juga Engkau berkati ya Bapa. Biarlah mereka boleh takut kepadamu melebihi semuanya, sehingga mereka juga boleh meniadakan hal-hal yang tidak baik. Bapa, terimalah doa kami juga untuk cucu-cucu kami, anak-anak kami yang sedang studi lagi dalam tahun ajaran baru 2016-2017. Bapa berkati mereka yang akan studi kembali pada hari Senin besok. Kami serahkan berbagai pergumulan doa kami pribadi ke dalam tangan Allah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sesaat lagi kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Nats persembahan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 dan 24. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita persiapkan persembahan kita dan kita mengangkat pujian dari PKJ 150, Ya Tuhan hanya inilah. Ya Tuhan
persembahannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka berkenan ku persembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang hanyalah Engkau jaminannya. Umat Tuhan diundang untuk berdiri dan kita nyanyikan bait yang terakhir. Pujian hormat terimalah. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat di tiap waktu dan tempat. Naiklah syukur kepadamu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, di tiap waktu dan tempat, di kala suka dan duka, kami mau mengingat Engkau Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan setiap pagi, untuk keluarga, untuk teman, untuk pekerjaan, untuk pendidikan, dan untuk apapun itu. Kami yakin Tuhan menyertai kami selalu. Dan Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan materi kami di hadapan Tuhan. Kami tahu jumlahnya tidak banyak dibanding dengan berkat yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan, kami memberinya dengan sepenuh hati kami. Dan Tuhan yang boleh kuduskan dan Tuhan pakai persembahan ini
melalui tangan orang-orang yang akan mempergunakannya dengan bijak, dan biarlah persembahan ini sungguh menjadi berkat dan kemuliaan untuk nama Tuhan saja. Lebih daripada itu Tuhan, kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk selalu menjadi anak Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjumpa dengan Allah yang hidup pastilah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Mari dengan tetap berdiri kita menyanyikan lagu pengutusan kita, perubahan besar di dalam kehidupan kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar Yesus di hatiku. Umat kekasih, kalau tadi ada kata pembuka, saya mempunyai kata penutup yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat Ia akan datang kembali. Dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40, Ia mengatakan demikian, bagi orang-orang yang sudah melaksanakan tugas panggilannya, memperjumpakan sesama dalam pelayanan itu. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku.